Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Belakangan kita disibukkan dengan berita yang beredar di media sosial atau di koran-koran cetak yang berkaitan dengan ulah dari para pejabat kita yang bergabung di pemerintahan dengan perilaku korupsi yang jumlahnya sangat fantastis sekali, yang jumlahnya ratusan triliun ya. Dan kira-kira angka yang sebesar itu jika dibandingkan dengan income per kapita atau income dari masyarakat pada umumnya sangat jauh sekali, bahkan dengan angka sebesar itu jika digunakan untuk kegiatan yang positif, untuk memberikan kemakmuran kepada masyarakat sebagaimana diidamkan oleh founding fathers, para pendiri negara kita, para pendiri bangsa kita, itu mungkin akan terwujud ya. Karena dan di sisi lain sayang sekali masyarakat umum bahkan dibebani dengan pajak yang tinggi dan pajak di mana-mana. Kita jalan menggunakan tol juga terkena pajak, kita belanja di minimarket, di restoran, bahkan penghasilan para pegawai sebelum mereka mendapatkan gaji juga sudah terkena pajak. Dan hasil dari pajak itu tentu kembalinya kepada negara, dan kita sangat menyayangkan jika uang yang diamanahkan oleh rakyat itu diselewengkan dan tidak digunakan pada tempat yang tepat gitu ya. Nah, bagaimana Islam memandang ini ya? Ada catatan dari Al-Quran bahwa selama Islam turun, begitu pertama kali Islam turun memang punya agenda yang pertama diantaranya adalah akhlak dan rahmat begitu. Dan akhlak ini diantara yang disoroti adalah berkaitan dengan korupsi. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada salah satu surat yang sangat mengecam sekali orang yang mencurangi timbangan ya dalam berdagang. Dikira kalau kita kira saat ini persoalan timbangan itu mungkin sepele sekali, tetapi dampak dari mencurangi timbangan dalam perdagangan itu sangat besar ya, dan itu sudah diperhatikan oleh Islam 14 abad yang lalu. Nah, analoginya adalah mencurangi timbangan yang mungkin kita lihat sepele saat ini, tetapi pada zaman Islam turun atau awal-awal Islam ini sangat dilarang. Bagaimana kalau korupsinya lebih besar dari mencurangi timbangan? Nah, nalarnya seperti itu. Nah, karena Islam datang di antara agenda yang ingin digelurakan yaitu, dan memang sudah diterapkan ya, itu adalah membela orang-orang lemah atau mustad'afin dan mencela orang-orang yang kaya yang sifatnya memonopoli ekonomi, memonopoli keadilan, memonopoli kemakmuran ya, kesejahteraan dan lain sebagainya. Sehingga ketika Islam itu sudah berada di Madinah, maka orang-orang Islam ini diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Yang paling tidak ada beberapa kelompok ya, ada beberapa kelompok yang diprioritaskan untuk mendapatkan zakat ini ya, diantaranya kepada fakir miskin, kepada orang yang jihad fisabilillah, kepada amil, kepada amil itu orang yang mengurusi zakat ya, dan memang tidak punya pekerjaan dan kerjaannya adalah mengurusi zakat itu. Kemudian ada orang yang punya hutang, orang yang mu'alaf. Nah, ini dipahami oleh beberapa kalangan sebagai bentuk diplomasi ya, agar orang yang mu'alaf itu merasa mendapatkan kasih sayang di dalam Islam ya. Dan kelompok-kelompok ini adalah yang dalam Al-Quran memang diperhatikan agar bisa menikmati
atau ikut menikmati harta kekayaan ya, sehingga kekayaan tidak hanya berputar-putar saja kepada mereka saja begitu ya, karena Al-Qur'an itu sangat mengecam peristiwa seperti demikian dengan kalimatnya yang kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum, agar harta itu tidak hanya berputar kepada orang-orang kaya saja. Nah, maka ada prinsip dari Al-Qur'an itu bahwa agar orang di dunia ini ya ikut merasakan harta kekayaan ya, sehingga kekayaan itu tidak hanya berhenti di sana. Nah, bagaimana dengan realitas saat ini sebagai rakyat Indonesia, di mana konon jumlah umat Islam itu mencapai 84% dari total populasi masyarakat Indonesia yang 270 jutaan itu ya. Dan ternyata dengan ajaran yang dimiliki oleh Islam sepertinya tidak mampu untuk menuntun mereka. Nah, tentu karena ini adalah permasalahan yang sangat rumit ya, mungkin berkaitan dengan politik, dengan kepentingan tertentu, tetapi inilah yang disampaikan oleh Al-Qur'an, bahwa selama politik itu, selama perkongsian, selama komunitas itu digunakan untuk tujuan yang berdampak mencekik orang lain secara tidak disadari ya, karena dengan penggelapan pajak, dengan penggelembungan dana yang harusnya itu adalah punya masyarakat tapi dikuasai oleh mereka dan kelompoknya saja. Ini adalah contoh atau indikasi politik atau perkumpulan yang sangat dilarang oleh Islam. Nah, di momen Ramadan seperti ini perlu ada muhasabah kembali, karena sangat miris jika kita yang mayoritas umat Islam ini justru tidak mampu mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam yang harusnya bisa berdampak baik, punya kemaslahatan. Bahkan kita kalau dibandingkan dengan negara-negara Finland, negara-negara Denmark seperti Denmark dan Swedia atau Australia, yang mungkin mereka umat Islamnya sangat sedikit sekali, bahkan tidak menggunakan moral standar Islamic values atau hukum-hukum syariah sebagai hukum negara, tetapi justru mereka lebih rapi dan angka korupsinya sangat minim sekali. Dan bahkan negara-negara yang lain ya, yang tidak menggunakan standar hukum agama sekalipun dalam undang-undang mereka. Tetapi kalau di kita yang setiap tahun ada bulan suci Ramadan, punya ibadah ritual sehari 5 kali, kitab suci dibawa kemana-mana, bahkan para pejabat ketika mau menerima sumpah dan jabatan sertijab itu harus disumpah dulu dengan menggunakan kitab suci. Pertanyaannya, diapakanlah kitab suci ini, atau apakah hanya sebagai formalitas saja, sebagai pajangan saja? Yang hal seperti ini jauh sekali dari keinginan Islam itu sendiri. Yang harusnya kitab suci umat Islam harus menjadi hidayah, bisa menuntun mereka ke arah yang baik dan menjauhkan dari jalan yang tidak baik. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.